Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, dan salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Hajj. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang manasik haji Rasulullah SAW. Kemudian pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan masalah fikih haji. Ya, kita baca ya. Al-hajju ibadatun minal ibadat, lahu arkanun wa wajibat wa sunan. Haji adalah salah satu di antara ibadah yang mana ibadah ini bagiannya itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi seperti sholat juga kayak gitu. Sholat itu ibadah, bagian-bagian sholat itu ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah. Haji dan umroh itu juga gitu. Bagian-bagian dari amalan haji dan umroh itu ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Lah, sebelum kita lanjutkan apa saja yang wajib, yang rukun, yang sunnah, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan istilah rukun, wajib, dan sunnah dalam hal ini. Nah, sunnah itu apabila dilakukan menyempurnakan ibadah itu. Jadi bagian yang sunnah kalau dilakukan, maka kalau bagian sunnahnya haji dan umroh, kalau dilakukan maka haji dan umrohnya sempurna. Itu. Kalau tidak dilakukan, hajinya sah, gitu. Dan tidak ada kewajiban apa-apa, hajinya sah, tapi ya nggak sempurna. Yang sempurna ya, yang sunnah pun harus dilakukan supaya sempurna. Nah, tapi kalau nggak dilakukan, meskipun ditinggal dengan sengaja, hajinya tetap sah. Kenapa? Karena yang sunnah itu, kalau ditinggal dengan sengaja, tidak membatalkan ibadah itu. Kalau dilakukan, dapat pahala dan menyempurnakan ibadah itu. Itu sunnah. Yang wajib tidak boleh ditinggal dengan sengaja. Tidak boleh ditinggal dengan sengaja. Lah, kalau tertinggal tidak sengaja, atau ditinggal karena ada sebab tertentu, ada uzur tertentu yang uzur itu dibenarkan. Jadi tidak dalam rangka meninggalkan kewajiban, tapi itu, wah ini bagian yang wajib tapi itu tertinggal tidak sengaja, atau sengaja ditinggal karena ada uzur, maka hajinya tetap sah dan dia diwajibkan untuk mengganti dengan yang ditetapkan oleh syariat itu atas tidak mampunya atau atas meninggalkan bagian yang wajib tadi itu. Lah, kalau rukun harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, hajinya batal, ibadahnya batal. Nggak sengaja, meskipun nggak sengaja, nggak boleh. Ada uzur, meskipun ada uzur, nggak boleh tertinggal. Rukun harus terpenuhi. Apabila yang rukun tidak terpenuhi, maka hajinya tidak sah, maka ibadahnya tidak sah. Nah, adapun yang wajib tertinggal tidak sengaja, hajinya tetap sah. Atau ditinggal dengan sengaja tapi karena ada uzur, hajinya juga tetap sah. Nah, jadi ada bedanya antara yang wajib dengan yang rukun. Yang sunnah, yang wajib, yang rukun ada bedanya. Nah, sekarang yang sunnah ditinggal dengan sengaja pun hajinya tetap sah, tapi nggak dapat pahala sunnah. Nah, kalau dilakukan dapat pahala dan hajinya menjadi sempurna, gitu ya. Sekarang diawali dari yang sunnah. Apa saja sunnah-sunnahnya haji dan umroh?
haji dan umroh itu sunnah-sunnahnya di bagian umroh nanti sama. Tapi kalau umroh sampai di situ, kalau haji masih ada terusnya. Berarti sunnah-sunnahnya haji dan umroh sama, hanya saja nanti berhentinya, batasnya lebih dulu umroh. Sampai di sini sudah selesai umroh, tapi kalau haji masih terus. Nah, adapun sunnah-sunnahnya haji dan umroh, yang pertama adalah yang berkaitan dengan sunnahnya ihram. Karena orang haji itu kan dimulai dari mikot. Nanti di mikot itu dia memulai ihram, memulai talbiyah itu. Nah kan dari situ mulainya. Kalau sholat itu takbiratul ihramnya itu gampangannya mulai di situ gitu. Jadi takbiratul ihramnya haji. Nah jadi kayak itu. Nah tapi kan haji itu nggak takbiratul ihram, jadi seandainya didekatkan dengan sholat gitu. Mulainya haji adalah talbiyah di mikot gitu. Atau ihlal di mikot. Bagaimana? Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan, itu adalah permulaannya. Nah, dimulai dari sunnah-sunnahnya ihram. Yang pertama adalah al-ghuslu indal ihram atau qoblal ihram. Sunnahnya adalah mandi sebelum memakai pakaian ihram, sebelum dia berstatus sebagai orang yang muhrim atau orang yang ihram, maka disunahkan untuk mandi dulu. Di mana mandi ini? Yang paling sempurna mandinya adalah di mikot. Jadi di tempat situ itu yang paling bagus. Jadi kalau misalnya dari arah Madinah menuju ke Mekah, maka di Dzulhulaifah atau nama yang terkenal sekarang di Bir Ali. Yang paling sempurna mandinya adalah di Bir Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau umroh terus dari Indonesia ke Madinah dulu, setelah dari Madinah 3 hari atau berapa hari kemudian kita berangkat umroh ke Mekah. Nah itu biasanya selalu diingatkan sebelum ihram mandi dulu, tapi biasanya disarankan mandinya di hotel di Madinah. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti di Bir Ali atau di Dzulhulaifah itu antrinya panjang atau desek-desekan apabila semua mandi di sana. Tapi aslinya yang paling bagus mandi itu dilakukan di sana. Jadi setelah mandi langsung pakaian ihram, langsung memulai, itu yang paling sempurna. Tapi intinya sunnah mandi dulu. Ini. Yang kedua, at-tatayyub fi badanihi qabla al-ihram. Setelah mandi, pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi di badannya sebelum memulai ihram. Tidak di pakaian ihramnya, tapi di badannya. Ya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu utayyibu Rasulullah SAW li ihramihi hina tuhrim. Gitu. Hina yuhrim. Gitu. Saya yang memberikan atau yang memakaikan minyak wangi Rasulullah SAW sebelum ihram tatkala dia mau ihram. Nah itu. Walihillihi qabla ayyatufa bil bait. Gitu. Dan kalau dia tidak sedang ihram, maksudnya sudah selesai terus keberadaannya, sudah selesai haji semuanya tapi masih di Mekah, sebelum masuk ke Baitullah, kalau sudah tidak dalam keadaan ihram, sudah selesai hajinya tapi masih di sana, kan sering datang Masjidil Haram untuk sholat, untuk ibadah. Nah, sebelum masuk juga pakai minyak wangi. Nah, tapi yang diambil pelajaran di sini adalah penggalan hadis yang awal bahwa sebelum memulai ihram disunahkan pakai minyak wangi dan di badannya tidak boleh di pakaian ihramnya. Yang ketiga, ayuhrima fi izarin waridain abyadaini, disunnahkan pakaian ihram bagi laki-laki 2 lembar kain yang warnanya putih. Adapun 2 lembar kain itu bukan sunnah, 2 lembar kain itu adalah wajib.
Ya, wajib. Tidak boleh pakai pakaian lain, harus pakai 2 lembar kain. 2 lembar kain, dan sunnahnya 2 lembar kain ini adalah putih. Nah itu. Bagaimana kalau 3? Sah. Bagaimana kalau 4? Sah, tapi hilang sunnahnya. Nah jadi itu. Misalnya pakai 3 lembar bagaimana? Misalnya ini ada orang tua terus dia harus pakai cawat. Nah maka pakai kain yang ketiga untuk dipakai cawat. Akhirnya 3 lembar kain, tidak boleh pakai celana. Tidak boleh pakai celana. Itu termasuk yang wajib. Jadi 2 lembar ini termasuk yang wajib. Nah, sunnahnya warna putih. Jadi berpakaian ihram bagi laki-laki yang dipakai sunnahnya adalah warnanya putih. Nah, li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi minal madinati ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu wa huwa wa ashabuhu wa amma istihbabu kaunihima abyadaini fali hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala albisu min thiyabikumul bayadha, pakailah pakaian kalian yang putih, fa innaha min khairi thiyabikum, itulah pakaian kalian yang paling bagus, wa kafinu fiha mautakum, dan dan kafanilah mayit kalian juga dengan kain yang putih. Nah itu. Tapi kalau tidak putih sah. Ini difahami oleh ulama, masalah warna itu adalah sunnah. Yang keempat, as-salatu fi wadil aqiq liman marra bihi. Salat di lembah Aqiq di Dzulhulaifah atau di Bir Ali. Ya. Salat di lembah Aqiq bagi yang lewat Dzulhulaifah, mikotnya ahli Madinah dan orang yang datang dari Madinah menuju ke Mekah. Gitu. Meskipun orang luar Madinah, misalnya kita dari Indonesia atau orang Yaman atau orang Irak, tapi ke Madinah dulu. Dari Madinah baru menuju ke Mekah, maka lewat Dzulhulaifah. Maka mikotnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, di Bir Ali atau Dzulhulaifah itu ada lembah Aqiq, disunnahkan untuk sholat di situ. Gitu. Tapi yang betul ini bukan berkaitan dengan haji dan umroh, berkaitan dengan siapapun yang ada di lembah ini disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Buktinya apa? Buktinya kalau tidak lewat sini. Nah, kalau dia itu dari arah Najd, mikotnya di Qornul Manazil, tidak ada sholat sunnah di mikot Qornul Manazil. Kalau dia dari Yaman, mikotnya di Yalamlam. Kalau Indonesia naik pesawat langsung ke Jeddah terus ke Mekah, mikotnya di Yalamlam karena dari arah Yaman. Tidak ada di Yalamlam sholat sunnah. Tapi kalau kita dari Madinah, mikotnya di Dzulhulaifah, kita disunnahkan sholat 2 rakaat. Kenapa? Bukan karena masalah ihram atau masalah haji dan umroh, tapi karena lembah Aqiq itu lembah yang diberkahi oleh Allah, dan Rasulullah SAW disunnahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat di situ apabila lewat di situ atau berada di situ. Li hadithi Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadil Aqiq. Saya mendengar Rasulullah SAW di lembah Aqiq yaqulu atani lailata atin min rabbi, tadi malam ada utusan Tuhanku datang kepadaku. Faqala sholli fi hadzal wadil mubarak, salatlah di lembah yang diberkahi ini. Wa qul umratun fi hajjah, dan ucapkan di lembah ini umroh, masuk ke dalam haji. Maksudnya haji tapi niatnya umroh dan haji. Ya. Di zaman dulu kalau umroh saja, kalau haji saja. Nah, Rasulullah SAW, syariat Rasulullah SAW, umroh dan haji bisa sekali berangkat. 6.
Kalau haji saja namanya haji ifrad, nggak pakai umroh. Tapi kalau umroh dan haji, kalau terputus nanti di tengah antara umroh dan haji dengan tahallul, namanya haji tamattu. Kalau dari awal umroh sampai haji sampai selesai tidak pakai terputus dengan tahallul, dengan ihramnya tidak terputus, maka namanya haji qiron. Nah, kembali bahwa sholat di Bir Ali atau di Dzul Khulaifah, sholat sunnah 2 rakaat di Lembah Aki. Sunnah berikutnya, raf'us sauti bitalbiyah, bertalbiyah dengan bersuara yang keras. Bersuara yang keras maksudnya bukan teriak kayak azan, tapi maksudnya zikir, ibadah kepada Allah, tapi misalnya seperti imam yang baca Fatihah, baca surat, ya, itu kan bersuara keras. Nah, jadi itu. Nah, tapi kalau zikir biasa kan sunnahnya kan liri, atau sholat duhur dan asar sunnahnya kan liri, nggak ada yang dikeraskan sunnahnya. Nah itu. Nah, untuk talbiyah atau ihlal itu apa? Ihlal itu Allah labbaik Allahumma umrotan, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Itu ihlal. Pertama kali itu disunnahkan untuk bersuara keras, maksudnya tidak hanya lirih di dalam mulutnya ndak, tapi muncul suara. Dan begitu juga talbiyah sampai akhir syariat talbiyah juga disunnahkan untuk mengeluarkan suara, untuk mengeraskan suara. Benar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kan termasuk zikir, termasuk doa gitu ya. Tapi disunnahkan untuk keras. Disunnahkan untuk keras. Nah, jadi itu. Raf'us sauti bitalbiyah, disunnahkan mengangkat suaranya waktu talbiyah, li hadits Sa'ib ibni Khallad, berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ib ibn Khallad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril fa amaroni an amura ashabi." Jibril datang kepadaku lalu memerintahkan agar aku memerintahkan kepada para sahabat ayyarfa'u aswatahum bil ihlali wat talbiyah, agar mengangkat suaranya atau mengeraskan suaranya waktu ihlal dan waktu talbiyah. Ihlal itu apa? Ihlal itu yang di dalam bab fikih disebut dengan niatnya haji. Nah, tapi yang dimaksud itu adalah ucapan pertama. Ucapan pertama seperti takbiratul ihram. Ya. Apa itu? Labbaik Allahumma umrotan, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan, atau labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an ilal haji. Gitu. Atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan muqrinan. Ya. Nah, intinya yang pertama itu disebut dengan ihlal. Setelah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, itu disebut dengan talbiyah. Dua-duanya diperintahkan untuk mengangkat suara, untuk keras. Gitu. Wa yastamirul hajju wal umratu, meskipun di sini tidak disebutkan, tadi sudah kita sampaikan haji dan umroh sunnah-sunnahnya sama, bedanya nanti umrohnya berhenti lebih dulu, selesai lebih dulu, karena umroh kan hanya selesai tawaf, terus setelah selesai tawaf sa'i, setelah selesai sa'i tahallul, sudah selesai. Tapi kalau haji kan masih terus. Nah, wa yastamirul hajju fit talbiyati, dan terus mulai di mikot, sudah mulai talbiyah, disunahkan terus bertalbiyah sampai hatta yarmiyal jamrotal kubro, sampai melempar jumroh al kubro atau jumroh aqobah. Jumroh aqobah itu tanggal 10 Dzulhijjah, setelah
bermalamnya, malam tanggal 10 Dzulhijjah atau malam hari rayanya itu bermalam di Musdalifah sampai subuh, sholat subuh di Musdalifah setelah terang sebelum matahari terbit sunnahnya, tapi setelah terang dan belum matahari terbit, dan boleh setelah matahari terbit. Maka pagi itu bergeser ke Mina. Untuk apa? Untuk menuju ke Jamarat. Nah, terus melempar jumroh Aqobah 7 kerikil tanggal 10 Dzulhijjah pagi. Sampai itu selesai, baru sudah selesai talbiyah bagi yang haji. Bagi yang umroh, sama mulainya dari mikot sampai masuk Masjidil Haram, tawaf 7 keliling, kemudian sa'i 7 kali, setelah itu tahallul gitu. Nah, talbiyahnya orang umroh hanya sampai tatkala dia masuk Masjidil Haram, terus sudah selesai. Maksudnya bagaimana? Dari mikot terus bertalbiyah sampai akhirnya sampai Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, begitu sudah di pelataran tawaf, mau tawaf, maka selesai talbiyahnya orang yang umroh. Nah, itu talbiyahnya sampai di situ. Nah, setelah itu tawaf nggak pakai talbiyah, nggak pakai baca labbaik Allahumma, nggak pakai begitu. Setelah itu sa'i juga nggak pakai baca labbaik Allahumma, nggak pakai gitu lagi. Nah, setelah itu tahallul, terus umrohnya selesai. Tapi kalau haji terus baca talbiyah sampai melempar jumroh Aqobah selesai. Nah, wa yastamirul haju fil talbiyati hatta yarmiyal jamratal kubra. Li hadits Ibnu Abbasin, berdasarkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafal fadla fa akhbaral fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jamrah aul jamarah. Rasulullah SAW boncengan dengan Fadl dibonceng oleh Rasulullah SAW, Fadl Ibnu Abbas. Fadl Ibnu Abbas. Nah, lalu Fadl menceritakan bahwa Rasulullah terus talbiyah sampai melempar jumroh baru selesai. Artinya apa? Mulai dari tanggal 8 pakai ihram lagi bagi yang tamattu. Lah Rasulullah kan tidak tamattu. Rasulullah kan mulai dari ihram di Dzulhulaifah sampai selesai itu kan tidak lepas ihram. Nggak terputus ihramnya. Kenapa? Karena hajinya qiron, karena membawa hewan sembelihan sebagaimana manasik yang sudah kita pelajari. Nah, yang tidak membawa hewan setelah tawaf, sa'i, terus diperintah oleh Rasulullah agar tahallul. Setelah itu bebas, baru tanggal 8 mulai lagi. Tanggal 8 mulai lagi labbaik Allahumma hajjan, terus talbiyah itu sunnah sampai melempar jumroh. Nah, wala ba'sa ayyakhlita talbiyata bi ghairiha minal adhkar, dan boleh menghentikan talbiyahnya karena apa? Karena baca zikir atau berdoa kepada Allah. Li hadits Ibnu Mas'udin, berdasarkan dengan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama taraka talbiyata hatta rama jamratal aqabah. Saya haji bersama Rasulullah sallallahu dan Rasulullah tidak meninggalkan talbiyah sampai melempar jumroh Aqabah illa ayyakhlitaha bitakbirin au tahlil. Tapi kadang-kadang dihentikan talbiyahnya untuk membaca takbir, untuk membaca tahlil gitu. Dan doa-doa yang ada di Arafah, khutbah di Arafah berdoa, mengangkat tangannya berdoa, di Masy'aril Haram berdoa, itu menunjukkan bahwa boleh berdoa dan menghentikan talbiyah. Nah, itu boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh berdoa, dan talbiyah terus juga boleh. Nah, yang keenam, at-tahmidu wa tasbihu wa takbiru qabla al-ihlal. Sebelum memulai ihram, ini kan tadi meskipun kita masuk ke sampai tawaf sampai itu, tapi pada dasarnya ini masih membahas sunnah-sunnahnya orang yang ihram gitu ya.
Sunnah-sunnahnya orang yang ihram. Jadi tatkala di mikot gitu ya. Sebelum memulai, setelah mandi, setelah pakai minyak wangi, sebelum memulai, tadi kan ada sholat sunnah di lembah Akik bagi yang datang dari Madinah gitu ya. Nah, sebelum memulai diperintahkan banyak-banyak membaca tahmid, tasbih, takbir. Gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Atau berzikir dengan 4 kalimat yang agung ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak-banyak baca itu. Li hadithi Anasin qala, shalla Rasulullah sallallahu wa nahnu ma'ahu bil Madinah az-zuhra arba'an. Rasulullah SAW waktu berangkat haji, sholat zuhur di Madinah, karena berangkatnya dari Madinah 4 rakaat. Kenapa? Karena meskipun mau safar, belum mulai, belum berangkat, masih di kota. Sholat zuhur 4 rakaat. Nah, setelah itu jalan, wal asra bi Dzul Hulaifah, sholat asarnya di Dzul Hulaifah, di yang namanya sekarang Bir Ali, sholat asarnya di sana rakaataini 2 rakaat. Kenapa? Karena sudah berstatus sebagai musafir. Tsumma bata biha hatta asbaha, lalu di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah bermalam sampai subuh. Ya. Nah, dan pada manasik yang lalu di Bir Ali ada yang melahirkan, ikut haji. Ya, di Dzul Hulaifah ada yang melahirkan. Nah, setelah melahirkan kan nifas. Nah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dilakukan? Nah, diperintah untuk mengikat dan bertalbiyah sebagaimana yang lain. Nah, berarti haji dalam keadaan nifas boleh. Haji dalam keadaan haid boleh. Yang tidak boleh itu adalah tawaf di Madinah, di Masjidil Haram. Di Ka'bah itu yang nggak boleh. Selain itu semuanya boleh. Nah, setelah subuh di Dzul Hulaifah, tsumma raqiba hatta stawat bihi 'alal baida'i, lalu naik kendaraannya sampai dia betul-betul sempurna di atas Baida, lembah bukit di Dzul Hulaifah. Nah, hamidallaha wa sabbaha wa kabbara, gitu. Rasulullah SAW gitu, memuji Allah, lalu bertasbih kepada Allah, lalu bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah. Nah, thumma ahalla bihajjin wa umrah. Setelah itu baru mulai ihlal dengan haji dan dengan umrah. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, sebelum mulai itu berzikir dulu, zikirnya membaca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, itu banyak-banyak. Setelah itu terus memulai labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Nah, itu. Lah kalau cuma umrah tok, labbaik Allahumma umratan. Itu. Nah, dan yang terakhir adalah itu. Ketika memulai ihram, yaitu membaca ihlal tadi itu, labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma umratan wa hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan, disunnahkan menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat. Ya. Al-ihlal mustaqbilal kiblah. Hendaknya ihlal itu menghadap kiblat. Li hadits Nafi', berdasarkan dengan hadis Nafi' qala kana Ibnu Umar idza shalla bil ghadati bi Dzul Hulaifah amara bi rahilatihi faruhilat thumma raqiba fa idza stawat bihi istaqbalal qiblata qa'iman thumma yulabbi wa za'ama anna Rasulullah SAW fa'ala dzalik. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila sudah pagi hari sholat gitu, di Dzul Hulaifah, ini mau berangkat haji. Ya, ini kisah ya, Ibnu Umar radhiyallahu an, sahabat ya, Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, setelah pagi sholat di Dzul Hulaifah, lalu memerintahkan agar kendaraannya didatangkan, maka mulai naik. Setelah sempurna
Setelah sempurna, kendaraannya dihadapkan ke kiblat, naik kendaraan, unta atau keledai atau apa yang dinaiki, dihadapkan ke kiblat. Setelah menghadap kiblat, tsumma yulabbi, lalu memulai membaca talbiyah pertama, maksudnya yang tadi disebut dengan ihlal, labbaik Allahumma umrotan tadi itu, atau labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma umrotan wa hajjan. Labbaik Allahumma itu disebut dengan talbiyah, tapi pertama kali ada istilah khusus yaitu ihlal. Ya. Nah, menghadap ke kiblat. Wa za'ama anna Rasulullah SAW fa'ala dzalika, dan ia menyatakan bahwa Rasulullah SAW talbiyahnya menghadap kiblat. Nah, itu bagian pertama dari sunnah-sunnahnya orang yang haji atau umroh, atau di sini sunnah-sunnahnya ihram yang diangkat di sini. Ada tujuh. Ya. Nah, adapun dari 7 ini ada satu yang khusus apabila datangnya dari Madinah. Adapun apabila datangnya bukan dari Madinah maka hanya 6. Apa saja itu? 1. Mandi. Yang kedua pakai minyak wangi di badannya. Gitu. Yang ketiga itu sunnahnya bagi laki-laki saja. Gitu. Yang ketiga ini pakaian ihramnya adalah putih. Yang keempat, inilah yang khusus apabila datang dari Madinah, sholat di Lembah Akik. Nah, sekarang ya sholat di Masjid Bir Ali atau di Masjidul Hulaifah. Yang kelima, disunahkan menyuarakan ihlal dan talbiyahnya. Yang keenam, sebelum mulai membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Dan yang ketujuh, ihlalnya menghadap kiblat. Mungkin itu dulu yang kita baca, dan insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang tentang sunnah-sunnahnya haji dan umroh. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah sunnah-sunnahnya ihram. Sunnah-sunnahnya ihram, jadi orang yang mau haji atau orang yang mau umroh, begitu sampai di mikot, dia mau memulai ihram untuk haji dan umroh, nah maka ada sunnah-sunnahnya. Gitu. Yang pertama, sebelum mulai disunahkan untuk mandi. Mandinya gitu, seluruh anggota badan, semua mandi yang disyariatkan, seluruh anggota badan, ada tata cara sunnah mandinya di dalam bab mandi. Niatnya adalah mandi ihram. Itu. Yang kedua, setelah mandi pakai minyak wangi, tapi di badannya, bukan di pakaian ihramnya. Nah, itu hukumnya juga sunnah. Yang ketiga, itu, pakaian ihram yang disiapkan bagi laki-laki disunahkan 2 lembar kain berwarna putih. 2 lembar kain berwarna putih. Gitu. Nah, kalau warnanya abu-abu atau hitam bagaimana? Gitu, boleh, tapi meninggalkan sunnah. Sunnahnya adalah pakai pakaian putih. Gitu. Yang keempat, sholat gitu, di Lembah Akik apabila ihramnya dari Madinah menuju ke Mekah. Nah, sampai di Dzul Hulaifah itu dulu adalah lembah. Nah, di sini diperintahkan untuk sholat sunnah. Tapi yang dari arah lain enggak. Yang kelima, itu. Atau yang kelima kita taruh yang ketujuh supaya lebih sempurna ya. Nah, jadi yang kelima, gitu, itu sebelum mulai disunahkan untuk membaca tahmid, tasbih, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir seperti orang zikir setelah sholat itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Disunahkan baca itu dulu sebelum memulai. Gitu. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, setelah menghadap kiblat, mau masuk ke ibadah ini, yaitu membaca ihlal, membaca talbiyah,
Nah, sunnahnya dibaca dengan keras. Sunnahnya dibaca dengan keras. Yang masuk di sunnah ini kerasnya. Adapun talbiyahnya atau ihlalnya itu nanti masuk di dalam bab yang wajib-wajib dan yang rukun-rukun apa saja nanti masuknya di sana. Nah, ini sunnahnya adalah mengeraskan. Nah, jadi mengeraskan bacaan talbiyahnya. Kembali, sunnahnya yang disebutkan di sini adalah 7. Yang pertama, mandi sebelum mulai. Yang kedua, setelah mandi pakai minyak wangi. Yang ketiga, menyiapkan pakaian ihramnya bagi laki-laki 2 lembar kain berwarna putih. Gitu. Yang keempat, apabila dia datang dari Madinah, mikotnya di Bir Ali, sholat di situ. Sholat sunnah di Lembah Akik. Yang kelima, sebelum memulai baca tasbih, tahmid, dan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, yang ketujuh, ketika mulai, mengeraskan suaranya. Jadi, labbaik Allahumma umrotan dengan suara keras. Kalau suaranya hanya di dalam mulut, boleh apa enggak? Boleh sah, tapi meninggalkan sunnah. Karena sunnahnya harus dibaca dengan keras. Dan setelah itu talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, itu sunnahnya juga dikeraskan. Itu pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sunnah-sunnahnya ihram. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji berkali-kali, diterima oleh Allah SWT untuk memberatkan amal kita tatkala kita di yaumul hisab nanti. Dan mudah-mudahan kalau kita betul-betul dikaruniai oleh Allah SWT bisa haji dan umroh berkali-kali, mudah-mudahan semua ibadah kita betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang sempurna. Karena pesan Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji atau manasik umroh kalian. Wallahu a'lam, itulah yang bisa kita sampaikan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.